Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Dan hari ini kita lanjutkan materi berikutnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat. Itu kuncinya ya, semangat. Dan masih diberikan kecerdasan untuk mengikuti pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Dan ini agak ya bagaimana ya, dasarnya kemarin, cuman ini pengembangan yang begitu juga baru. Gitu ya. Nanti untuk penalaran logis-logisnya atau pengembangan analisisnya tentang apa yang akan kita lakukan nanti juga sama dengan tabel kebenaran yang kemarin. Oke, untuk indikator pencapaian kompetensinya, anak-anak nanti harus bisa menentukan sebuah penarikan kesimpulan ya, menggunakan modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa menentukan cara-cara tepatnya bagaimana melalui video ini ya, dan nanti bisa didiskusikan dengan teman-temannya di rumah masing-masing atau di kelas. Apa itu penarikan kesimpulan anak-anak? Ya, penarikan kesimpulan itu merupakan suatu atau tujuan utama mempelajari logika matematika yang dalam hal ini berdasarkan premis-premis ya. Premis itu apa? Premis itu adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan sebagai dasar pengambilan konklusi atau pengambilan kesimpulannya nanti. Nah, jadi anak-anak nanti bisa mengamati itu, pernyataannya apa, premis-premisnya apa. Nah, itu. Konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Kalau premis yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Pola penarikan kesimpulan. Anak-anak, untuk yang pertama kita nanti akan menggunakan pola, yaitu modus ponen. Nanti ada 3 ya, modus ponen dan seterusnya nanti. Nah, untuk modus ponen contohnya ketika premis 1 itu diketahui sebuah implikasi ya, masih ingat ya implikasi yang kemarin ya, yaitu jika P maka Q. Kemudian premis kedua itu ada sebuah pernyataan P, atau di premis kedua itu menyatakan P yang benar, maka bisa dipastikan berdasarkan pola modus ponen konklusinya adalah Q. Ulang ya. Ketika di premis 1 itu ada jika P maka Q, dan ternyata di premis 2 itu menyatakan sebuah kebenaran dari P ya, ini ya P, maka otomatis jawabannya adalah Q ya. Enak. Jika P maka Q, kemudian di premis kedua P, maka jawabannya Q. Langsung contoh ya. Premis 1. Untuk premis 1 bisa dibaca langsung. Jika Siti masuk sekolah ya, jika Siti masuk sekolah maka memakai seragam. P-nya adalah Siti masuk sekolah dan Q-nya memakai seragam ya. Nah, ternyata premis 2 di situ dinyatakan Siti masuk sekolah gitu kan. Jadi sesuai, P-nya sama, tidak ada perubahan atau negasi dari P yang menyatakan P itu benar, Siti masuk sekolah kan, sesuai kan. Maka jawabannya pasti apa anak-anak? Sesuai dengan mode atau pola yang tadi, modus ponen, pasti jawabannya Siti memakai seragam ya. Enak kan? Oke, contoh kedua, jika 3 ditambah 5 sama dengan 7, maka Anda pintar ya kan? Ternyata di premis kedua dinyatakan bahwa 3 ditambah 5 sama dengan 7, sama dengan P-nya yang di atas itu ya. Ya kan? Tidak ada perubahan di situ, tidak ada tanda yang berubah atau apa, sama persis. Artinya P-nya sama. Maka jawabannya tetap jelas pasti itu, sama dengan yang di atas itu. Jawabannya apa? Anda pintar. Oke, contoh ketiga biar lebih paham. Jika bola itu bulat, maka roti itu manis. P-nya itu bulat, kemudian Q-nya adalah roti itu manis. Nah, ternyata di premis 2 dikuatkan ya. Bola itu bulat, tidak ada perubahan di pada P ya. Maka jawabannya apa? Ya jelas pasti sama dengan di atas. Roti itu manis, gitu loh.
Enak ya? Saya kasih jeda untuk dianalisis, diingat-ingat, atau dicatat, atau di screenshot ya. Oke, lanjut. Modus tolen. Modus tolen ini hampir sama dengan modus monen, cuman perbedaannya kita bisa amati nanti jika di sini kita diberikan premis 1 yaitu jika P maka Q, kemudian di premis 2 itu dinyatakan bahwa ada negasi dari Q. Nah, apa? Otomatis nanti konklusinya adalah negasi dari P. Ya, hampir sama dengan modus ponen. Akan tetapi ini yang dinyatakan di premis 2 itu adalah negasinya Q. Yang berarti nanti konklusinya adalah negasi P. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Premis 1. Jika hari hujan, maka cuaca dingin. Ya, berarti P-nya adalah hari hujan. Q-nya adalah cuaca dingin. Premis keduanya, cuaca tidak dingin. Ya kan? Yang pertama itu Q-nya yang di premis 1 itu dinyatakan Q-nya cuaca dingin. Ternyata di premis 2 itu adalah ingkaran atau negasi dari cuaca dingin, yaitu cuaca tidak dingin. Sehingga konklusinya apa? Negasi dari P. P-nya apa? Hari hujan. Maka konklusinya adalah hari tidak hujan. Oke? Tapi bisa ditambahin karena kalimatnya di atas itu adalah hari hujan, maka kita tinggal nambahin tidak saja di sebelumnya hujan. Berarti hari tidak hujan. Oke, contoh yang kedua anak-anak. Premis pertama, jika garam itu asin maka dibutuhkan. Jika garam itu asin maka dibutuhkan. P-nya adalah garam itu asin, Q-nya adalah dibutuhkan. Kemudian premis kedua itu adalah ingkaran ternyata, ya, ingkaran dari garam tidak dibutuhkan. Nah, otomatis karena garam tidak dibutuhkan, maka konklusi atau kesimpulannya adalah garam tidak asin, yaitu negasi dari P-nya atau negasi dari garam itu asin. Oke? Dah. Lanjut anak-anak. Ini prinsip yang ketiga yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah prinsip silogisme. Nah, untuk prinsip silogisme ini nanti ada dua premis. Ya, kita lihat dulu ya. Premis 1, jika P maka Q. Kemudian premis 2 adalah jika Q maka R. Maksud saya di sini ada dua implikasi yang mengandung 3 pernyataan ya. Ada 3 pernyataan. Pernyataan P, kemudian ada pernyataan Q, dan ada pernyataan R. Kalau dilihat itu diurut-urutkan ya. Jika P maka Q, kemudian Q-nya ditaruh depan. Kalau di premis 2-nya ya, jika Q maka R. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Kita ambil ujungnya dan akhirnya itu. Nah, begini. Ya, kita ambil awalnya, jika P maka yang terakhir R, gitu. Itu prinsip dasar silogisme atau cara mudah untuk mengingat silogisme. Oke, langsung contoh. Untuk premis 1, premis 2, konklusinya. Oke, kita bahas dulu. Jika mahir seorang siswa SMK, ya, diingat-ingat untuk premis 1, jika mahir seorang siswa SMK, maka mahir melaksanakan PSG. Jika mahir seorang siswa SMK, maka mahir melaksanakan PSG. Nah, untuk premis kedua, jika mahir melaksanakan PSG, itu kan berarti Q-nya ya yang di atas ya, ditaruh depannya kan. Jika mahir melaksanakan PSG, maka mahir belajar di industri. Mahir belajar di industri ini adalah pernyataan R. Ya kan? Kesimpulannya apa? Ya tinggal aja ambil P atau ujungnya pernyataan yang awal dengan pernyataan yang paling akhir di premis kedua. Jika mahir seorang siswa SMK, maka mahir belajar di industri. Cuman sebegitu anak-anak. Mudah kan? Oke, lanjut premis 1. Jika Aldi seorang program IT, maka Aldi memahami flowchart ya. Kemudian yang premis yang kedua, jika Aldi memahami flowchart, maka Aldi mampu mengoperasikan komputer. Sama kan? Sama. Oke, kita tinggal ambil awalnya. Pernyataan awalnya apa? Jika Aldi seorang programmer IT, maka R.
atau pernyataan di paling akhir dari premis 2. Maka Aldi mampu mengoperasikan komputer. Begitu anak-anak. Oke anak-anak, cuman seperti itu atau cuman sebatas ini yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu cara mudah menentukan sebuah kesimpulan dengan berdasarkan pola penarikan kesimpulan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Untuk menambah wawasan kalian, untuk lebih memahami lagi, silahkan berlatih, kemudian bisa searching, bisa di modul atau di apalah yang terkait dengan penarikan kesimpulan seperti itu. Itu banyak sekali variasinya, yang penting dasarnya itu anak-anak sudah paham ya. Nanti kalau ada kekurangan paham bisa di pause atau dikembalikan lagi di posisi yang Anda belum paham begitu. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Semoga tambah semangat, tambah pintar, tambah dewasa, tambah bijak begitu ya anak-anak. Teruslah melangkah meraih cita-cita. Cita-cita masih panjang, maka harus selalu semangat. Saya kira begitu, saya cukupkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau bagaimana bisa ditanyakan di komentar ataupun di grup WA atau kolom-kolom yang sudah kita siapkan begitu ya. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selalu tambahkan semangat untuk belajar. Kita berjumpa di materi berikutnya dan see you next time.